Lantas apakah kinerja emiten sektor konsumer mampu melejit pada paruh kedua tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Head of Research Oso Securities, Supriyadi. Pak Supriyadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Supriyadi, kalau kita cermatikan kenaikan PDB kemarin, apakah itu memang didorong sebagian besar alasannya karena memang dari sektor konsumer? Iya, kalau kita cermati lagi memang hampir rata-rata, Mas Kevin, ya, bahwa kalau seandainya PDB itu dirilis, kalau kita berdasarkan exponential approach, itu memang sektor konsumsi lah yang memang ungguli daripada sektor-sektor yang lain. Dari segi porsi juga kita tahu bersama di porsi daripada sektor konsumsi masih di atas 50%-an seperti itu. Jadi wajar kalau seandainya memang ada sedikit pergerakan, meskipun 5% itu akan meng-create kenaikan kita punya pertumbuhan ekonomi seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi, performa untuk quarter to quarter masih relatif rendah, masih di bawah 5%. Kalau kita bandingkan lagi, akumulasi dari Januari sampai dengan Juni kemarin, pertumbuhan ekonomi kita juga kan sebenarnya masih di bawah 5%. Kalau hanya year on year saja, pada fase kuartal kedua dibandingkan kuartal kedua tahun 2015 yang lalu, kita masih tumbuh 5,15. Artinya sebenarnya ini masih cukup rentan sebenarnya. Karena apa? Saya masih belum begitu sepakat kalau seandainya daya beli masyarakat di Indonesia memang sudah pulih sepenuhnya. Belum. Karena masih terlihat dengan adanya harga kebutuhan pokok masyarakat masih relatif tinggi dan masih belum terjangkau oleh masyarakat kelas menengah maupun menengah bawah, yang memang notabene-nya memang cukup besar di Indonesia. Ini menurut hemat saya sebagai ganjalan ketahanan ekonomi kita, menurut hemat saya masih relatif masih belum begitu stabil. Tapi belanjanya kemarin banyak juga itu ya? Ya wajar kalau sama banyak-banyak, baru dapat uang gajian plus THR pada semester 1 kemarin. Tapi ingat, ini masuk fase semester kedua. Nah, ini semester kedua gimana? Nah, semester kedua menurut hemat saya, pada fase-fase bulan Juli Agustus mereka uangnya relatif cenderung ditahan untuk belanja, karena memang hampir rata-rata kebutuhannya untuk pertama berbarengan dengan uang anak sekolah maupun mendaftar mahasiswa baru, seperti otomatis sendiri menurut hemat saya ini dana untuk konsumsi mereka akan sedikit direm. Nah, bagaimana nanti efek sampingnya terhadap barang-barang yang sudah diproduksi oleh masing-masing emiten, khususnya yang berlisting di Bursa Efek Indonesia, misalnya seperti itu, ya relatif akan lebih lambat dibandingkan dengan bulan Juli maupun dengan bulan Juni, yang memang notabene itu sangat gencar sekali tingkat konsumsi di sana seperti itu. Dan menurut hemat saya ini yang jadi seperti pertimbangan. Nah, kalau kita kita bicara secara umum, memang sektor konsumsi memang itu banyak tantangannya, meskipun memang dalam kondisi ekonomi apapun, expand maksud dengan posisi sedang mengalami resesi, konsumsi masih akan tetap hidup, Mas. Oke. Nah, ini kalau misalnya ternyata semester kedua mungkin tidak secemerlang yang semester pertama. Awal-awalnya. Tapi nanti akan meningkat kembali pada fase kuartal 4 seperti itu. Oke, tapi kemudian kalau misalnya orang mau investasi di sektor consumer ini masih aman ya ke depannya? Kalau kita menurut buy and hold, menurut saya relatif aman. Tapi kalau perlu diingat bahwa hampir rata-rata harga last price dibandingkan fair value-nya dari masing-masing emiten, khususnya emiten utama consumer yang di Bursa Efek Indonesia, ini sudah semakin kecil, Mas, seperti itu. Tapi kalau memang ini belum di-upgrade dengan adanya memang laporan listnya kuartal kedua atau semester 1 dari masing-masing emiten consumer. Kalau sana mungkin akan ada adjustment atau justifikasi terhadap fair value-nya. Mungkin baru akan lebih tinggi kembali spread antara last dengan fair value dari masing-masing perusahaan-perusahaan consumer di Indonesia, seperti itu. Baik, ini yang sentimen yang harus diwaspadai sampai akhir tahun. Menurut Pak Supriyadi apa aja nih? Kalau sentimen yang perlu diwaspadai menurut hemat saya adalah lagi-lagi adalah musuh inflasi. Mudah-mudahan sih target pemerintah tetap memaintain kisaran 4% sampai dengan akhir tahun mendatang. Ini bisa mempertingkatkan kepercayaan diri para masyarakat dan para investor, sehingga mereka masih berani untuk menghold mereka punya saham-saham di basis consumer, bahkan cenderung memperbesar porsinya. Terlebih lagi kalau kita lihat memang sentimen secara umum inflasi, tapi sentimen positifnya cukup banyak, karena memang sepakat semuanya market pada hari ini, bahkan untuk selama 3 minggu terakhir ini memang di-create dengan adanya isu-isu tax amnesty dan isu repatriasi, sehingga sektor apapun tetap diburu oleh pelaku pasar seperti itu. Baik, Pak Supriyadi, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas kemudian strateginya seperti apa kalau misalnya kita mau belanja di sektor konsumsi ya. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetap sama kami di